Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi di acara Obrolan Rakyat, sebuah diskusi yang membahas isu-isu terkini dan menarik, baik itu di Bengkulu ataupun di skala nasional. Nah, sahabat sekalian, alhamdulillah kali ini kita berada di kedai Bos Cik. Ini sebuah kedai tempat nongkrong orang-orang yang kemudian cerdas intelektual di Bengkulu. Kita nikmati dulu minuman ini, minuman teh telur ya di kedai Bos Cik. Saya pikir ini teh telur yang paling nikmat di Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah. Nah, sahabat sekalian, kali ini kita akan berbicara tentang dana bagi hasil. Nah, ini terjadi keributan ataupun ribut soal dana bagi hasil, terutama yang meruncing adalah seperti biasa Pemprov dan Pemkot Bengkulu. Berkaitan dengan belum ditransfernya sebagian besar dana bagi hasil dari Pemprov ke Pemkot Bengkulu. Nah, hadir di obrolan rakyat kali ini seorang pengamat keuangan dan pembangunan, Bang Wilson LE. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber tetap kita kan. Kemudian yang kedua, ini jauh-jauh dari Bengkulu Utara, tapi beliau hari ini hadir sebagai pemerhati kebijakan publik, Bang Irwandi SIP. Nanti kita minta juga tanggapan beliau sebagai warga Bengkulu berkaitan dengan ribut-ribut soal DBH ini, Bang. Siap. Baik, yang pertama kita minta Bang Wilson dulu, Bang. Seperti apa sebetulnya melihat keributan terkait dana bagi hasilnya, Bang? Dan yang paling penting Abang jelaskan dulu lah, sebetulnya makhluk DBH ini makhluk apa, Bang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali. Mungkin untuk mempersingkat waktu, adik Blensori yang kami muliakan. Jadi sebenarnya begini, tapi sebelum saya jawab ini mohon maaf ya. Ya. Kita berdiri di sini netral ya, netral, independen. Dalam kapasitas saya, wawasan saya, keilmuan yang saya miliki, saya tidak berpihak kepada provinsi dan juga saya tidak berpihak kepada kota. Tapi kepada aturan. Tetapi kepada regulasi yang ada. Nah, ini perlu kita clearkan dulu sebelum saya berpendapat ya, berpendapat. Jadi DBH ini adalah singkatan dari dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini sebenarnya ada dua. Ada dana bagi hasil pusat ke provinsi. Ada dana bagi hasil provinsi ke kabupaten kota. Dana bagi hasil pusat ke provinsi ini contohnya dana bagi hasil SDA sumber daya alam. Contohnya misalnya pertambangan minyak, pertambangan gas bumi, pertambangan umum, terus ada lagi cukai hasil tembakau CHT ya. Terus ada juga dari perikanan, sektor perikanan juga, ada juga dari sektor kehutanan, misalnya dana DR, dana non reboisasi segala macam itu. Terkait dengan dana bagi hasil provinsi ke kabupaten kota, itu contohnya itu pajak kendaraan motor. Yang pertama pajak kendaraan motor, yang kedua pajak bahan bakar kendaraan motor. Tidak sebutkan situ roda 2, roda 3, roda 4, tidak. Asal dia pajak bahan bakar kendaraan motor untuk dipakai untuk kendaraan motor mau roda 2, mau roda 4 maka dia kena pajak. Nah, terus juga ada juga pajak kendaraan kalau orang balik nama, BPNKB namanya. Biaya balik nama kendaraan motor. Terus ada juga pajak yang dikenakan terhadap orang kelompok individu wajib pajak yang mengelola air bawah tanah, air permukaan. Contoh kalau misalnya hotel-hotel yang sumur bor itu bisa dikenakan pajak. Nah, terus juga ada terakhir juga itu pajak rokok. Tetapi perlu diketahui, perlu diluruskan bahwasanya pajak rokok ini sebenarnya bagian daripada pajak pusat ke provinsi. Jadi perlu juga kita luruskan di sini ya. Tapi sebelum masuk ke situ saya ingin menyampaikan dulu bahwasanya ini sebenarnya amanat undang-undang. Ini amanat undang-undang 28/2009 tentang pajak retribusi daerah. Jadi sekali lagi ini adalah amanat undang-undang. Bukan kata saya ini. Ini kata undang-undang ya. Undang-undang 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Terus juga kalau terkait dengan pajak rokok tadi itu ada yang mengatur juga. Ada di ada di PMK 115/07/2013. Ada juga di PMK 11/07/2017 tentang bagaimana tata cara pemungutan dan penyetoran pajak. Karena perlu kami sampaikan regulasi ini karena berbeda nanti pemahamannya. Kemarin saya pernah melihat ya salah satu konten video ya di salah satu katakanlah channel ya. Salah satu anggota dewan mengatakan bahwa kalau tidak salah ya, mungkin mudah-mudahan nanti dikoreksi, bahwa sebenarnya ini adalah pajak DBH provinsi ini
mutlak 5 item tadi provinsi. Padahal tidak. Tidak ya. Ada satu pajak yang memang ini dana transfer dari pusat. Pajak apa itu? Itu pajak rokok tadi. Karena pajak rokok ini dia wajib pajak, objek pajaknya bukan dipungut oleh provinsi, tapi dia dipungut oleh Departemen Keuangan. Jadi bendahara umum negaranya BUN-nya itu melimpahkan kepada dirjen-dirjen di bawahnya sebagai bendahara umum yang memungut transfer daripada objek pajak yang dikenakan ke perusahaan-perusahaan rokok, misalnya banyak lah perusahaan rokok ya, Indonesia itu saya sebut satu-satu, dan juga kepada importir yang mempunyai legalisasi untuk katakanlah untuk mendatangkan rokok-rokok mungkin dari luar. Nah ini yang dikenakan. Tidak mungkin dong pemerintah provinsi menarik pajak dari perusahaan rokok karena di Bengkulu kan tidak ada produsen rokok. Jadi item DBH itu tadi 4 5 ya. Tetapi satu yang pajak rokok yang terakhir itu adalah sebenarnya transfer dari pusat. Oke. Pajak rokok. Jadi ini dikelirkan dulu. Jadi 4 yang memang betul-betul penerimaannya dari provinsi. Ya. Satu pajak kendaraan motor itu dikelola oleh Samsat, di mana masing-masing kabupaten itu ada 9 kabupaten di provinsi ini masing-masing ada UPTD Samsatnya. Misalnya di Muko-Muko itu ada UPTD Samsat. Itu punya provinsi itu. Samsat itu keberadaannya di UPTD Samsat berada di Muko-Muko di utara. Maka masing-masing UPTD ini Samsat atau Dispenda namanya, Dispenda ini dialah yang mengkolektifkan penerimaan pajak dari orang mau bayar pajak kendaraan motor, panjang misalnya kan, bayar denda, bayar pokok, bayar tahun berjalan atau yang kemarin kalau tidak ada pemutihan. Terus juga bayar BBM balik nama, misalnya beli kendaraan dari luar mau balik namakan, nah itu kan bayar. Terus juga air permukaan, nah terus juga ada lagi bahan bakar. Nah kalau bahan bakar ini diambil dari SPBU. Baik, saya potong Bang, berkaitan dengan DBH, ini kan yang sepengetahuan saya ini dibayar pada tahun berjalan. Ya, betul. Nah ini sudah pengetahuan Abang sudah berapa tahun keberapa ini yang kemudian belum dibayarkan oleh provinsi ke kota. Nah, kalau kita memang tidak punya data yang pas ya, tapi dilihat dari kemarin kita lihat dari channelnya salah satu channel ya, disampaikan oleh salah satu dewan kota mengatakan bahwa provinsi ini mempunyai katakanlah mempunyai piutang sebenarnya, bukan hutang. Kalau provinsi nganggap itu hutang, tapi bagi pemerintah kota ini ada piutang karena hak tagih mereka. Hak tagih mereka itu ada 28 miliar. Tapi 28 miliar ini sudah ditransfer 8 miliar. Ini pengakuan sih dewan kota. Kita belum tahu pastinya. Kita belum tahu pastinya. Walau alam. Tetapi berarti ada sekitar 20 miliar lagi. Nah, sekarang perlu saya luruskan. Ini sebenarnya bukan hutang. Nah, ini bukan hutang. Provinsi ini bukan hutang kepada ini, tapi ini adalah kurang bayar namanya. Kurang bayar. Kalau dalam istilah keuangan daerah itu, ini adalah kurang bayar. Karena sudah dibayar 8 miliar. Berarti kurang bayarnya KB-nya 20 miliar. Tapi memang itu hak dari Pemkot yang harus dibayarkan. Kalau berbicara masalah hak, memang ini amanah undang-undang. Perlu kita sampaikan di sini ya, ini ada amanah undang-undang 28/2009 tentang pajak bersaudara, pasal 94. Apa bunyi pasal 94 itu? Hasil penerimaan daripada sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 tadi yang 5 jenis tadi ya. Pajak kendaraan motor, pajak bahan bakar, BKB, pajak permukaan dan pajak permukaan. Hasil penerimaan daripada sebagaimana masuk pada pasal 2 tadi itu sebagian adalah hak kabupaten kota. Ya, jadi memang hak mereka. Nah, jadi sekarang jadi pertanyaannya, saya pertanyaan politik saya kan. Kenapa ini sampai tidak dibayar? Bukan tidak bayar, kan kurang bayar ya. Kurang bayar dan ini sudah masuk triwulan pertama 2021. Baik. Padahal ini 2020. Nah, jadi ini jadi pertanyaan saya. Mungkin nanti akan kita lanjut. Kita kupas. Baik, kita pindah dulu. Ini luar biasa menarik sekali Bang Wilson. Artinya DBH itu memang hak daripada kabupaten kota yang harus dibayarkan oleh provinsi kepada kabupaten kota. Nah, saya minta tanggapan juga nih ke Bang Irwandi SIP ya, sebagai pengamat, sebagai pemerhati kebijakan publik. Dari penjelasan Bang Wilson tadi dan dari pantauan Abang, seperti apa nih Bang? Ternyata Pemprov ini ada hak yang belum dibayarkan. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bung William Sori. Siap. Pak Wilson yang begitu gamblang menceritakan tentang regulasi dan kronologis DBH yang begitu membuat kita selaku masyarakat ini bertanya-tanya. Betul. Ada apa kan begitu. Nah, saya di sini terima kasih diundang di sini bahwa saya selaku pemerhati, saya juga hobi memperhatikan kebijakan-kebijakan publik di Bengkulu ini. Nah, saya melihat bahwa masalah DBH ini memang agak pelik gitu. Agak pelik. Artinya bahwa
dalam tatanan kebijakan publik ini sangat penting. Nah, kenapa? Berbicara DBH itu adalah dana perimbangan. Dana perimbangan ini yang dijelaskan oleh Pak Wilson tadi begitu gamblang. Nah, saya juga pernah belajar sedikit tentang DBH ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 juga khusus tentang membahas masalah DBH tersebut. Nah, apabila permasalahan DBH di Provinsi Bengkulu ini tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Ya, ini membuat tatanan kebijakan publik yang mana mengarah kepada masyarakat. Nah, masyarakat juga terimbas dalam hal ini. Terdampak lah. Terdampak sekali. Nah, karena uang itu bisa digunakan. Bisa digunakan untuk kemaslahatan di kabupaten kota. Di kabupaten kota di Provinsi Bengkulu ini. Nah, kemudian bahwa kita melihat di mana titik permasalahannya ini. Di mana sumbatan ini? Nah, dalam hal ini saya tidak mau menyalahkan atau memojokkan apakah ini salah siapa. Namun di dalam tatanan kebijakan publik yang bertanggung jawab penuh dalam hal ini adalah Pak Gubernur. Pak Gubernur. Nah, berbicara utang ataupun permasalahan yang belum ditransfer dan segala macam tersebut. Nah, namun saya juga tidak bisa mengatakan bahwa ini salah full oleh Gubernur. Nah, yang berbicara dalam pemerintahan itu ada yang namanya tim keuangan pemerintah. Tim keuangan pemerintah. Ya. Nah, tim keuangan pemerintah ini yang bekerja penuh full dalam mengontrol ataupun di mana letak permasalahan ekonomi pemerintah. Dan artinya kalau ada persoalan dengan pasukan pembantu, dievaluasi. Betul. Nah, artinya bahwa TPAD atau pihak keuangan Provinsi Bengkulu ya harus serius dong membahas permasalahan ini. Nah, yang jadi pertanyaan kita, uangnya ini ada apa enggak? Ada apa tidak? Gitu. Kalau memang belum ada atau memang uangnya terpakai dengan item yang lain, ya mohon dijelaskan kepada publik. Begitu. Sehingga publik tidak bertanya-tanya. Nah, ini uangnya di mana, digunakan untuk apa? Ya kita sama-sama maklum kalau memang itu ada kepentingan argen yang lain. Iya kan? Ya kita selaku masyarakat yang maklumi. Nah, kembali ke pemerintah kota kabupaten, ya kabupaten dalam membangun masyarakatnya ya perlu uang itu. Ya. Apalagi udah menjadi haknya kan? Apalagi udah menjadi haknya. Nah, sehingga harapan saya selaku pemerhati kebijakan publik ini harus hati-hati benar. Nah, artinya kebijakan publik ini mengarah kepada publik. Nah, ketika permasalahan ini berlarut-larut, maka ini menjadi isu yang berkembang dan bisa menjadi konflik. Demikian Bung Mun. Dan artinya bisa juga berimbas kepada citra buruk daripada Pemprov juga. Otomatis. Nah, dalam hal tatanan kebijakan publik kan ada leadernya nih. Nah, leadernya adalah ya Pak Gubernur. Nah, namun Pak Gubernur juga tidak boleh terlalu low dalam permasalahan ini. Nah, sehingga perangkat kerja provinsinya dapat cepat menyelesaikan permasalahan ini. Dan menurut Abang, gubernurnya terlalu slow ya? Saya mengatakan bukan terlalu slow ya. Kemungkinan beliau ini ya memang tipologi gitu. Tipologinya begitu. Nah, sehingga stylenya begitu. Nah, perangkat kerjanya ini yang harus ekstra ya. Cuma kita belum tahu apakah ini perangkatnya yang kemudian lamban atau kemudian memang gubernurnya yang lamban. Kita belum tahu ya emang. Ya, nanti kita lihat. Ya. Siapa tahu nanti dia bersedia untuk kemudian berdebat atau berdiskusi dengan Bang Irwandi ya. Baik, kita kembali ke Bang Wilson. Ini Bang, mungkin bisa dilanjutkan lagi Bang penjelasan Abang tadi berkaitan dengan dana bagi hasil ini. Terima kasih Bung Mulyad. Jadi terkait dengan tadi kita sambungkan kembali ya, tadi terputus. Jadi sebenarnya kita ulas kembali. Jadi mengapa tidak bicara kabupaten lah, mungkin sekarang yang berkaitan dengan kota ya. Mengapa kota sebenarnya mempertanyakan katakanlah dana bagi hasil ini? Karena begini, ini sebenarnya amanat undang-undang sekali lagi. Tidak bisa tidak kita elakkan, suka tidak suka, ini amanat undang-undang pasal 94 tadi, ayat 1 tadi. Di Undang-Undang 28 2009 tentang pajak tubuh sadar itu memang diatur bahwasanya hasil sebagian daripada penerima sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas yang pajak yang 5 tadi tadi itu sebagian adalah hak kabupaten kota. Misalnya pajak kendaraan motor itu hanya 30% harus dikasihkan ke kabupaten kota dan itu perintah undang-undang. 30% tidak ya dan tidak sama. Kalau rokok kalau nggak salah 50% Itu amanat undang-undang dan harus
wajib dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan dalam tanda kutip karena sesuatu hal yang tidak rasional, tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu termasuk suatu bentuk pelanggaran undang-undang. Maka nanti akan berimbas kepada pejabat di atasnya ini, bisa berimbas kepada pejabat di atasnya. Artinya patut diduga Pemprov ini melanggar undang-undang ya? Kita tidak bisa mengatakan demikian. Ya karena tidak dijalankan undang-undang. Nah, makanya kita perlu bedah dulu di sini ya. Makanya kita perlu bedah dulu mengapa sebenarnya hak daripada kabupaten kota, terutama ya yang kita bicarakan sekarang hak kota ini, yang notabene kita dapat informasi kemarin masih ada 20 miliar lagi yang 2020 belum lunas, masih kurang bayar. Kabarnya ya gitu. Tapi perlu kita luruskan, ini bukan hutang loh, bukan hutang. Karena kalau hutang dia ada agreement, ada akad perjanjian kredit seperti pinjaman hutang sebagaimana diatur dalam PP 30 tersebut, pinjam hutang daerah. Kalau ini bukan hutang, sekali lagi ini bukan hutang, ini adalah sebenarnya hak kewajiban dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi wajib mentransferkan uang ini karena hak amanah undang-undang. Dan sebetulnya ini tingkatannya lebih tinggi dari hutang. Oh iyalah, ini wajib. amanah undang-undang Ya, dan wajib. bukan undang-undang 28 saja. Tadi betul kata si Bang Iwe juga ya kan. Ini udah undang-undang 32 2004 tentang perimbangan dana keuangan pusat daerah. 33 ya. 33 2004 tentang perimbangan keuangan daerah. Ini diatur juga. Itu diatur juga tadi oleh PMK juga 115/07 2013. Diatur juga oleh PMK juga 11/07 2017. Jadi udah banyak nih aturan yang mengatur masalah ini. Dan jangan salah juga bahwa setiap yang namanya undang-undang itu ada turunan perdanya. Di provinsi saya meyakini, karena saya punya sedikit gambaran tentang arsipnya ya. Dokumen dia punya juga peraturan daerah tentang pajak otonomi daerah. Dan diturunkan lagi ada pergubnya juga. Ada pergub juga tentang pedoman tata cara persentase pemberian ke dana bagi hasil ke kabupaten kota. Dan ada lagi saya pernah terbaca itu ya sedikit itu ada juga tentang di tingkat breakdown tingkat bawah itu ada keputusan gubernur tentang berapa sebenarnya hak masing-masing kabupaten kota yang diberikan. Itu ada tergambar. Nah, berdasarkan keputusan gubernur inilah yang disampaikan kabupaten kota, maka kabupaten menagihkan itu. Menagihnya kemana? Menagihnya ke BPKD namanya, Badan Pengelolaan Daerah. Nah, ditagihkan ke sana. Sebenarnya prosedurnya tidak sulit. BPKD tinggal memberikan SPP, SPM, SP2D, nanti dicarikan di bank, ditransfer ke rekening kas umum daerah kota. Kan tidak sulit itu. Satu hari bisa selesai. Menurut saya. Nah, sekarang jadi pertanyaan sekarang, apakah duitnya ada nih? Ini kita perlu bedah. Kalau ada kenapa nggak ditransfer? Nah, ini perlu kita bedah di sini. Saya justru mempertanyakan, menggelitik dalam hati saya, menganalisa kata-mata, katakanlah ini saya, insting saya. Ini sebenarnya harus ada memang katakanlah political will ya. Dalam artian memang harus ada di tingkat jajaran gubernur, sekretaris daerah selaku ketua TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, memerintahkan jajaran bawahnya harus ada transparansi anggaran namanya. Saya tidak tahu apakah pemerintah provinsi pernah mengundang kabupaten kota, dipaparkan di sana berapa sebenarnya realisasi capaian PAD dari sektor 5 item tadi, pajak kendaraan motor tadi, yang merupakan hak kota menagih tersebut. Pernah tidak kota dipanggil? Disampaikan bahwa bahwa kami di dalam target buku APBD kami yang tebal itu, provinsi itu terdapat DBH misalnya 400-an miliar. 400 miliar ini untuk dibagikan kabupaten kota 9 kabupaten kota. Nah, tetapi realisasi PAD-nya yang diterima melalui Samsat berapa? Nah, ada nggak provinsi melakukan ini? Mestinya sebagai bentuk transparansi anggaran harus dilakukan. Harus karena itu kabupaten kota. Inilah solusi yang kita tawarkan pada kesempatan dialog ini. Solusinya gitu karena ya? Tidak dipanggil pemerintah kota, kabupaten ini didudukkan rapat kerja namanya atau rapat koordinasi, dipaparkan di slide proyektor yang besar, dipampangkan sana 2010 sampai dengan 31 Desember tutup buku, kami hanya mendapatkan capaian realisasi PAD dari sektor pajak 5 item tadi yang merupakan instrumen pembentuk DBH itu cuman 70% misalnya atau 80%. Per tahun lah. Per tahun. Artinya apa? Kalau tidak capai 100%, kabupaten kota bisa memahami. Karena apa? Karena faktor uangnya tidak utuh sampai 100% sampai masuk ke RKUD-nya provinsi. Nah, inilah yang menyebabkan bahwasanya hak daripada DBH kabupaten kota itu tidak terbayarkan seluruhnya. Baik, jadi berarti solusi dari Bang Wilson itu adalah salah satunya Pemprov harus panggil loh. Antar pimpinan ataupun dinas terkait atau keuangan pun harus dipanggil untuk kemudian menjelaskan berapa pendapatan sebenarnya dan capaian berapa hak. Nah, jadi begini. Jadi kalau tidak dipanggil nanti akan ada
akan ada bias informasi. Mungkin saja ya, mungkin Pemkot, mungkin Pemkab, kabupaten kota beranggapan bahwa kami masih punya hak tagih, masih kurang bayar, kami baru dibayarkan 8 miliar, masih 20 miliar lagi. Karena mereka tidak diberikan informasi yang valid. Coba kalau mereka dipanggil sampaikan kami target PAD kami dari 4 item itu 400 miliar, tapi cuma dapat 350 miliar. Artinya tidak mungkin dibayarkan semua. Nah, ini benang kusut ini harus diurai. Ini harus diurai. Nah, pernah tidak itu dilakukan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau seumpamanya ternyata target sebagaimana muncul dalam buku APBD yang tebal itu, misalnya ya, 1 tahun target pajak ini dari 5 item tadi yang merupakan komponen pembentuk DBH tadi misalnya 100% tercapai. Sekarang orang bertanya, kalau 100%, lah kenapa tidak bayarkan? Nah, ini perlu dipertanyakan. Nah, yang ini perlu selusuri. Ya. Apakah duitnya dipakai untuk membangun yang lain? Dipakai dulu. Apakah duitnya nih kena refocusing? Apakah duitnya nih realokasi? Dan itu harus disampaikan. Wah, itu harus disampaikan. Baik. Itu bukti pertanggungjawaban pemerintah provinsi selaku pengemban amanah untuk sektor DBH ke kabupaten kota. Baik Bang Wilson, kalau tadi kan pelanggaran undang-undang, tapi ada nggak yang eksplisit itu menjelaskan bahwa kalau DBH itu tidak ditransfer kepada kabupaten kota, sanksi yang akan diterima ini? Sepengetahuan Bang Wilson ada nggak itu? Sepengetahuan saya kalau sanksi pidana tidak ada. Tapi kalau sanksi administratif itu bisa dilihat di pasal 76 Undang-Undang 23/2024 tentang pemerintah daerah. Kalau sanksi administratif itu kalau pejabat negara setingkat kepala daerah, wakil kepala daerah tidak menjalankan undang-undang atau melanggar undang-undang, maka dia bisa dikenakan pasal 76 tadi di larangan itu. Larangan kepala daerah, wakil kepala daerah itu pasal 76 Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintah daerah. Ada dan di pasal 76 direntetan sampai ke pasal 78 79 itu bahkan ada sanksi pemberhentian. Ada artinya itu. Begini Bang, kan harus dibayar tahun berjalan, tapi faktanya sudah ada yang lewat kan? Betul. Artinya kan jeda waktunya itu sebagian ini itu kan sudah habis sebetulnya kan? Betul. Tapi belum juga dibayarkan. Betul. Nah, kalau kita bicara sumpah jabatan seorang kepala daerah itu kan artinya harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan kan? Betul. Artinya kan sudah melanggar juga. Nah, makanya di sini kita ingin pertanyakan juga ya, saya selaku katakanlah bagian daripada makhluk kecil di Kota Bengkulu yang mengamati ya. Abang makhluk besar. Ya, makhluk kecil. Mempertanyakan bagaimana proses transparansi. Karena transparansi ini memang diatur dalam undang-undang. Mulai Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara, 1/2004 tentang perumahan negara, PP 12/2019 tentang pengelolaan daerah, dan banyak aturan yang mengatur bahwa seluruh pengelolaan keuangan ini baik dari proses penganggaran, masuknya duit segala sampai ke pembelanjaan itu harus mengikuti kaidah transparansi, akuntabel dan wajar. Jadi ini harus diterapkan. Nah, wajar saja dalam tanda kutip ya, wajar saja kalau kota ini terus-menerus mempertanyakan ini. Wajar, karena ini amanat undang-undang. Artinya tadi, kalau biar nggak dipertanyakan, kasihlah. Ya. Nah, kalau ada uangnya kasih. Kalau uangnya tidak ada, waktu apa dia diurai benangnya? Ditransparankan tadi, dipanggil mereka, duduk melalui rapat koordinasi, misalnya di mana dipimpin oleh Ketua TPD Pak Sekda Provinsi misalnya. Sebenarnya Sekda Provinsi ini sebenarnya kalau dalam undang-undang sebenarnya orang masih mengatakan bahwa ini Sekda Provinsi. Sebenarnya ada kalimat lain. Sekretaris Gubernur namanya. Itu kita sebut. Baik, luar biasa. Kita kembali lagi ke Bang Irwandi, Bang. Mungkin di segmen terakhir ini apa saran Abang? Apa sama dengan Bang Wilson tadi seperti apa, Bang? Mungkin himbauan lah kepada gubernur kan. Dan perangkat-perangkatnya untuk kemudian menyelesaikan persoalan ini biar nggak ditagih terus dan diduga ini menjadi komoditi politik untuk menyerang lawan. Nah, kadang-kadang seperti itu kan. Silakan, Bang. Ya, oke. Yang dijelaskan Bung Wilson tadi secara detail bahwa ini harus diurai, harus diurai. Nah, dalam tatanan kebijakan bahwa memang itu wajib diurai. Permasalahannya di mana sehingga ini tidak merembet kemana-mana. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam dunia pemerintahan ini tidak ada bedanya dengan dunia politik. Nah, artinya semua gesekan-gesekan yang terjadi itu bisa berimbas kepada kewibawaan pemerintah. Betul. Citra juga ya, Bang. Citra pemerintah. Ya. Nah, citra pemerintah provinsi ini ya tergantung dari kebijakan itu sendiri. Nah, sehingga ini tidak menjadi momok artinya. Nah, tadi sempat kita singgung bahwa jangan sampai low lah kan begitu. Atau kalau memang seandainya memang tidak mampu betul membayar itu, Bang, nyerah aja misalkan saya nyerah misalkan ya, gubernur misalkan sampaikan di Simpang 5 misalkan saya nyerah nggak bisa bayar begitu. Ya tidak juga bagus begitu, Bung, ya kan. Nah, artinya begini bahwa
semua permasalahan pemerintah ini kan dituntut transparansi tadi kata Pak Wilson tadi. Nah, sehingga tidak bertanya-tanya kita gitu. Betul. Nah, antara saya tidak berbicara kota saja, tapi kabupaten-kabupaten juga ini wajar menanyakan haknya kepada pemerintah provinsi. Tapi yang paling getol ini kota kan. Iya, kabupaten nggak begitu terlalu. Tapi yang mencuat di belakangan ini kota. Nah, ada yang asumsi individual atau kelompok ini kan berbagai macam. Nah, ada yang mengatakan ini ada tendensi politis pasca pilkada dan segala macam. Namun kita tetap pada objektif lah ya. Nah, artinya bahwa kita selaku pemerhati kebijakan ataupun masyarakat berharap antara pemerintah provinsi dan kota ya ada komunikasi yang intens. Nah, tidak mesti antara gubernur dengan gubernur lah yang berbicara ini. Kan ada tatanan teknis ini. Iya kan? Di pemerintah provinsi itu ada tim keuangan, ya kan? Di kota juga ada. Nah, di mana letak permasalahannya? Bisa disinkronkan. Disinkronkan. Dan disampaikan ke publik. Nah, sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut. Perlu kita ketahui bahwa permasalahan pemerintah ini bukan masalah DBH saja. Banyak. Ya. Masih banyak PR-PR lagi yang harus dibicarakan dan diselesaikan, dituntaskan. Nah, dan arahnya tetap kepada orientasinya adalah masyarakat. Di mana masyarakat Provinsi Bengkulu ini saya harap bisa lepas dari yang namanya kemiskinan ya, pendidikan dan segala macam, sehingga dari biaya atau uang-uang tersebut bisa menata kembali dan digunakan dari segala item-item yang ada. Demikian, Bung. Baik, ini luar biasa sekali narasumber saya berdua ini sangat memahami ya. Sedikit lagi, Pak. Ini ternyata dua orang sahabat ini sangat pas kalau diduetkan ya. Baik, Bang Wilson, mungkin closing ya. Nanti Abang juga closing. Silakan Bang di closing. Yang pertama begini. Sebenarnya ya kita melihat sebenarnya begini. Tidak ada kewajiban bahwa pemerintah kota atau kabupaten itu koordinasi ke provinsi. Tidak ada keharusan. Yang ada justru kebalik dalam pasal 91 Undang-Undang 23 2014 ya, terus di Jumto 9 2015 tentang pemerintahan daerah, terus ada juga PP 33 2018, ada juga di PP 19 2010, itu justru pemerintah provinsi gubernur selaku koordinasi. Jadi harusnya pemerintah provinsi yang panggil dong. Baik. Jadi jangan kebalik ya. Jadi harusnya pemerintah provinsi yang panggil kota untuk rapat koordinasi ke provinsi. Nanti saya rasa nggak ada sulit saya rasa kalau memang pemerintah provinsi ingin katakanlah menyelesaikan persoalan ini, nggak ada sulit. Tinggal dipanggil saja pemerintah kabupaten kota, nanti sekurang-kurangnya kepala Bapenda, kepala BPKD-nya, Pak Sekdanya diundang untuk rapat kabupaten kota seluruh, diundang ke provinsi. Nanti dipaparkan saja secara transparan sebenarnya keadaan kondisi fiskal ya, likuiditas kas daerah RKUD provinsi ini untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2020 itu berapa dari sektor 5 item pembentuk DBH tadi. Tercapai nggak? Kalau tercapai, berarti ada katakanlah duitnya kemana, baru tinggal diselusuri. Dan itu tantangan Bang Wilson kepada Pemprov yang untuk melakukan itu ya. Jadi kalau terkait dengan tantangan saya kira untuk memberikan solusi tadi, itu sih kita siap agar menjalankan kalau itu. Nanti Pemda provinsi ingin diskusi, ingin sharing dengan kita ini dengan dalam bentuk apapun kita siap. Yang intinya apa? Tinggal lagi kemauan provinsi, tinggal panggil saja kepala BPKD, panggil saja tim TAPD, panggil saja kepala Dispenda. Berapa sebenarnya hak kabupaten kota yang wajib dibayar sesuai dengan amanah undang-undang tadi, dihitung dari berapa total penerimaan PAD dari sektor 5 item tadi. Baik. Kalau tercapai 100%, maka bayarkan hak mereka. Baik. Terima kasih Bang Wilson. Sekarang closing statement dari Bang Irwandi SIP. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Saya hanya selaku masyarakat berharap di dalam masalah DBH ini bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian di dalam permasalahan ini jangan main baper-baperan lah ya. Nah, artinya semua imbasnya adalah rakyat. Baik. Demikian. Terima kasih Bang Irwandi dan juga Bang Wilson. Ini sangat gamblang sekali tadi. Dialog kita ini, obrolan rakyat ini adalah dialog yang kemudian mengkritisi dengan disertai solusi. Tadi sudah disampaikan Bang Wilson dan Bang Irwandi juga bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan oleh Pemprov.
dan tinggal dijalankan saja. Kalau kemudian dialog ini menjadi referensi, saya pikir akan teratasi apa yang menjadi perdebatan keributan antara Pemprov dan Pemkot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.